Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Muhammad Miftahul, tentunya di channel Marmati Sport. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian terpenting dari senapan, yaitu popor kayu ya. Sesuai dengan Google. Banyak yang mengira semua popor itu sama. Padahal tidak. Karena apa? Karena kualitas kayu itu bisa menentukan kenyamanan, estetika, bahkan harga senapannya. Ya, langsung ke pembahasan ya. Kita bahas pertama di fungsi popor kayu ya. Fungsi dari popor kayu ya. Ya, yang pertama tentunya sebagai pegangan utama bagi penembak ya. Yang kedua menjaga stabilitas dan kenyamanan saat menggigit. Dan yang ketiga memberikan identitas atau karakter bagi suatu senapan. Ini kan berkarakter gitu. Popor yang baik itu membuat posisi bidik stabil ya, konsisten, dan juga menyerap sedikit getarannya. Jadi waktu menembak itu menyerap sedikit getaran gitu loh. Dan yang ketiga juga membantu kontrol tarikan pelatuk ya. Jadi kalau enak kan tarikannya enak gitu loh. Ya. Oke, next kita ke jenis kayu, karakter dan kelebihannya. Oke, di sini saya juga punya contohnya ya. Ya, yang pertama jenis kayu, yakni kayu jati ya. Kayu jati ini karakternya itu padat, tahan lama, dan serat tegas ya. Ini cocok untuk senapan klasik ya, biar kesannya itu berwibawa. Contohnya itu yang ini, kalau kayu jati ini contohnya kayu jati, seratnya tegas, cocok buat klasikan ya, kesannya berwibawa. Oke, kayu selanjutnya yaitu kayu sonokeling ya. Kalau kayu sonokeling itu karakternya itu warnanya gelap eksotis ya, kesannya itu premium dan tekstur halus. Nah, ini cocok untuk yang penyuka tampilan ya, untuk tampilan ya. Ini contohnya yang sonokeling. Ya, seperti ini. Ini sonokeling. Ini hitam legam, ini natural ya finishingnya ya. Dan yang ketiga tentunya kayu mahoni ya. Kayu mahoni ini karakternya relatif ringan ya, mudah dibentuk dan juga finishing licin. Nah, ini contohnya. Ini yang masih bukan ya popor biasa ini. Nah, ini. Karena teksturnya finishing licin, makanya ini dibuat ada ukiran ya, biar nanti saat digenggam itu biar nggak licin gitu ya. Ya ini yang finishing natural ya. Finishing natural ada warna coklat ini. Seperti ini kayu mahoni ini kayu mahoni yang saya pegang ya. Ini cocok ini kalau buat handling cepat ya. Ya waktu saat kayak seperti waktu berburu di hutan kan butuh handling cepat ya, untuk mengejar target buruan ya. Ya seperti itu. Oke, proses pembuatan popor kayu ya. Jadi yang pertama dari bongkahan kayu kita seleksi ya, kita pilih bahan yang terbaik ya tentunya. Oke, kemudian yang kedua kita potong sesuai ukuran popor ya. Dan yang ketiga kita membuat pola. Nah, dari pembuatan pola inilah sentuhan para pengrajin Jawa itu terasa. Dari mulai detail radius sudut, transisi halus, sampai ke simetris kanan kiri. Itu jaminan dari pengrajin kami. Oke, selanjutnya baru ke tahap pengamplasan bertahap. Jadi kita buat popor tersebut itu sehalus mungkin ya. Itu juga jaminan dari para pengrajin kami. Dan yang terakhir baru kita finishing. Ya, dalam tahap finishing kita ada 3 pendekatan ya. Yang pertama itu pakai oil finish atau tampilan natural ya.
ya seperti ini. Ini juga tampilan natural, cuma ini ada sedikit diwarna ya. Ini pakai ini saja. Oke, yang kedua ada juga yang request mau pakai vernis juga boleh, juga bisa. Itu keunggulannya itu ya lebih tahan gores atau cuaca, dan juga kilap, dan kilapnya juga bisa diatur ya. Itu bisa custom, bisa request. Dan yang ketiga pakai wax itu tujuannya itu memperkaya serat dari kayu tersebut ya. Setiap kayu kan punya seratnya masing-masing ya, gitu. Nah, wax itu memperkaya serat dan juga sebagai pelindung tambahan ya seperti itu. Berikutnya perawatan popor kayu ya. Oke, yang pertama tentunya disimpan di tempat kering dan berventilasi ya, bisa di dalam rumah atau di dalam kamar juga bisa. Yang kedua dilap ya, lap lembut setelah dipakai. Jadi kalau kalian habis menembak atau sesi menembak ya dilap kering, dilap halus ya, dilap lembut aja. Itu juga termasuk perawatan. Dan yang ketiga, hindari air atau kelembapan berlebih ya, jangan ditaruh di kolam ya, jangan. Terus yang keempat itu juga kalau ada sesekali itu diolesi sama minyak kayu atau lemak alami ya, itu biar menjaga kilapnya ya. Dan yang terakhir tentu jangan ditaruh atau dijemur di tempat yang panas ekstrim. Karena apa? Ya itu karena bisa membuat kayunya itu melengkung atau retak rambut. Ya seperti itulah kira-kira perawatan dari popor kayu ya. Popor kayu itu bukan cuma soal cantik di kamera saja ya. Kami menggunakan kayu pilihan dan pengerjaan rapi itu biar kalian itu dapat feel saat menembak, dan menembaknya itu konsisten gitu loh. Ya, jika kalian punya pertanyaan atau request pembahasan, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan cek kontak di deskripsi jika kalian ingin konsultasi atau custom popor ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan tunggu next video ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu arah.